saudara-saudari yang terkasih, Wanyambe, selamat pagi. Mari kita mendengarkan bacaan dan renungan di hari ini dari bacaan Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada bacaan hari ini berkaitan dengan pikir sebelum bicara. Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan para murid dan segenap pendengar mengenai hari kedatangannya. Tuhan secara jujur dan terus terang menyampaikan waktu kedatangannya yang tidak akan diketahui oleh siapapun. Oleh karena itu, ia menyampaikan satu pesan penting, yaitu waspada dan berjaga. Apa yang mesti kita lakukan dalam situasi waspada dan berjaga? Yesus mengharapkan kita setia dan bijaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bagaimana kita bisa setia dan bijaksana dalam mengikuti Yesus? Kesetiaan ditunjukkan dengan tetap teguh pada iman yang diyakini, meski banyak cobaan yang menghadang. Kesetiaan terhadap pasangan bagi yang memiliki pasangan. Setia pada kaul kebiaran bagi kaum religius. Juga setia dalam mendampingi anak-anak dengan aneka macam kelakuan yang mereka punya, yang mereka miliki. Kunci agar seorang setia adalah terbuka dalam segala hal termasuk karya Roh Kudus. Tidak memendam kesedihan dan selalu bahagia, bila juga bisa mengendalikan emosi dan tidak egois. Kebijaksanaan nampak dalam sikap kita menyikapi suatu masalah. Misalnya, berpikir sebelum berbicara, mempertimbangkan dengan matang-matang sebelum membuat keputusan, bertanggung jawab, tidak mudah dendam, dan tidak malu mengakui kesalahan dengan meminta maaf terlebih dahulu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyampaikan sabdanya untuk membantu kita memiliki sikap mawas diri. Bukan karena adanya bahaya, tetapi bersiap untuk menyambut kedatangannya. Mengapa diperlukan sikap mawas diri ini? Karena kedatangannya tidak dapat ditentukan kapan waktu yang pasti. Ketika jam dapat berputar dengan baik, maka setiap orang yang memakainya pasti merasa tenang. Tetapi keadaannya akan lain bila jam yang dimiliki tidak berfungsi dengan baik karena baterai lemah atau hal-hal lain yang mengganggu. Ia akan menjadi cemas dalam menjalankan rutinitas dan pekerjaannya. Sikap berjaga yang ditekankan Yesus adalah kemampuan kita untuk selalu ada dalam gerak dan putaran kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan datang, maka kita didapati sebagai orang yang setia dalam menjalankan kehendaknya, setia dalam iman melalui kehidupan harian kita. Jadi, ketika baterai dan jam mulai melemah, maka putaran jam ikut melemah. Maka, jadikanlah sabda dan kehendak Tuhan sebagai bahan bakar dalam kehidupanmu untuk terus berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.